Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan harian Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Fanatisme. Bacaan Kisah Para Rasul 21 ayat 27-36. Orang yang fanatik memang sangat mudah terprovokasi. Seringkali tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, mereka sudah bertindak anarkis. Tindakan anarkis yang dialami Rasul Paulus bermula dari hasutan. Orang-orang terprovokasi hanya karena kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Trofimus, rekan Paulus yang berasal dari Efesus, ikut masuk ke dalam bait Allah. Akibatnya, Paulus dianiaya, dia ditangkap, diseret, dipukul habis-habisan, dan diikat rantai. Umat yang fanatik itu cepat untuk bertindak anarkis dengan dalih bahwa mereka membela Allah. Padahal, mereka sendiri tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan Paulus. Sebelum menjadi korban fanatisme, Paulus juga adalah salah satu pelakunya. Dahulu dia adalah orang yang paling gencar dalam menganiaya orang Kristen. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia sedang berbakti bagi Allah, tetapi sebenarnya dia menganiaya Tuhan Yesus. Dari hal ini kita dapat melihat dua wajah umat. Pertama, umat berwajah garang. Mereka memperlihatkan perlakuan yang bengis, kejam, dan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Umat seperti inilah yang justru melanggar hukum Taurat dan menajiskan kekudusan Allah. Kedua, umat berwajah teduh. Sikap mereka adalah sikap yang penuh kasih. Mereka tidak akan melakukan kekerasan, karena pada pasalnya mereka menyadari bahwa Allah adalah kasih. Bahkan, sebagaimana Allah menyatakan kasih yang penuh anugerah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, demikian pula umat ini memperlihatkan kasih kepada orang-orang. Upaya kita dalam beragama sangat mungkin menjadikan kita fanatik, apalagi jika kita menganggap ibadah sebagai tempat persaingan kesalehan, bukan tempat di mana kita menerima anugerah. Sebetulnya, bila kita percaya penuh kepada Allah dan pimpinannya, kita akan disadarkan akan kasih-Nya dan dituntun kepada keteduhan, bukan keributan. Wajah seperti apakah yang kita pilih? Baca gali Alkitab 1, Bacaan Kisah Para Rasul 21 ayat 27-36. Di dunia media sosial masa kini, ada banyak cerita yang dengan sengaja dibuat dan disebarkan untuk memancing emosi orang-orang. Cerita seperti ini disebut sebagai ragebait. Biasanya suatu foto atau video dari seorang figur publik diedit sedemikian rupa sehingga figur itu seolah-olah mengatakan sesuatu yang sangat ofensif. Dan akibatnya, meledaklah kemarahan orang-orang dan terjadilah keributan besar. Situasi serupa sesungguhnya sudah pernah terjadi pada masa perjanjian baru di Bait Allah di Yerusalem. Apa saja yang Anda baca? 1. Siapa yang dilihat orang-orang Yahudi dari Asia, lalu apa yang mereka lakukan? 2. Apa sangkaan yang muncul tentang Paulus, lalu bagaimana reaksi orang banyak? 3. Siapa yang mendengar kabar tentang kegemparan itu, dan apa yang dia lakukan? 4. Apa yang diteriakan oleh orang banyak? Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? 1. Seberapa besar dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh suatu hasutan? 2. Apa yang perlu kita miliki agar kita tidak mudah terprovokasi oleh hasutan sehingga salah sangka dan salah bertindak? 3. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencari tahu kebenaran dan meluruskan hasutan yang beredar? Apa respons Anda? 1. Sikap dan perilaku seperti apa yang ingin kita tunjukkan ketika kita mendengar cerita yang dapat menaikkan emosi kita? 2. Ketika dunia media sosial lagi-lagi diramaikan oleh suatu hasutan, apa yang dapat kita lakukan? Pokok doa, memohon agar Tuhan memberi kita hikmat untuk bersabar dan bertekun dalam kebenaran. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.